Audio Jungle. Audio Jungle. Bapak Ibu, sedulurku kabeh, mungkin selama uji coba pembelajaran tatap muka ini di antara panjenengan masih ada kekhawatiran. Ini anak saya aman apa enggak ya di sekolah? Maka saya, teman-teman bupati wali kota, para kepala dinas pendidikan, sampai pihak sekolah berusaha sebaik-baiknya agar putra-putri panjenengan tetap aman, tetap sehat, dan insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Nah, untuk memastikan itu semua, Bapak Ibu, saya itu setiap hari keliling, muter-muter, setiap hari, sambil sepedaan. Saya mampir ke sekolah-sekolah untuk melihat bagaimana pelaksanaan PTM ini. Bapak Ibu, dari yang saya lihat, ini sementara loh ya, secara umum persiapannya sudah cukup baik. Sekolah menyediakan tempat cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh. Ya memang belum sempurna sih penataannya, masih ada beberapa catatan. Misalnya, beberapa sekolah tidak mengatur antrian di tempat cuci tangan. Yang seperti ini kan malah jadi titik kerumunan. Maka saya pesan kepada semua sekolah yang ada di Jawa Tengah agar pengaturan antrean ini harus jadi perhatian. Di area itu dikasih tanda saja, tanda antrean begitu. Nanti anak-anak maju satu persatu biar tidak berebut cuci tangannya. Sedangkan kalau di kelas-kelas, saya kira sudah bagus. Meja siswa sudah ditata dengan baik, ada jaraknya, bahkan ada yang diberi sekat transparan, pakai kaca, pakai plastik. Dan meskipun duduknya agak berjauhan, saya lihat anak-anak cukup nyaman. Saya tanya juga kepada anak-anak itu, senang mana? Belajar di sekolah atau di rumah? Mereka menjawab, suka di sekolah, Pak. Dan saya kira bukan hanya anak-anak ya, para orang tua juga sebenarnya senang. Wong sudah banyak yang stres kan, karena tiap hari dampingi anak belajar daring. Nah, kalau di dalam kelas sudah bagus, saya pesen yang di luar kelas juga harus diawasi. Anak-anak diberi pengertian agar tidak main-main secara berkerumun. Ini saya titip pada Bapak Ibu Guru, panjenengan tidak hanya dituntut untuk sabar, tapi juga kuat dan tegas dalam menerapkan prokes. Ada cerita menarik dari guru TK di Gubuk Grobogan. Namanya Bu Sri Atika. Bukan, Bu Sri Ati. Saya ingat terus Bu Guru yang satu ini, Bu Atik. Ketika ngobrol di webinar, beliau cerita betapa susahnya mengatur prokes di TK. Ternyata bukan hanya ngatur prokes anak-anak yang susah, orang tuanya juga ngeyel-ngeyel pol. Sudah diberitahu bahwa anaknya tidak usah ditunggu, tetap saja nunggu di dalam kelas. Tidak pakai masker lagi. Ya wes, buat ini gua lain metu. Yang ngeyel-ngeyel nggak pakai masker itu disuruh pulang. Ya memang harus tegas seperti begitu. Dan Bapak Ibu mesti ikuti nih Bu Ati ini. Demi apa? Demi keselamatan. Jangan sampai apa yang sudah kita ikhtiarkan bersama malah menjadi momolo bagi kita semua. Yang harus diperhatikan juga ketika pulang sekolah. Kenapa pas pulang? Karena kalau pas berangkat sih saya lihat semuanya oke, bagus. Yang rumahnya dekat rata-rata jalan kaki. Yang jauh diantar orang tuanya. Ada juga yang naik motor atau mobil. Tapi pas pulangnya, lah ini saya lihat banyak yang pulangnya naik angkot. Saya bilang ya sementara ini jangan dulu lah. Minta kepada bapak ibunya untuk jemput. Karena kita tidak bisa menjamin di angkot ini kira-kira duduknya berjarak apa enggak ya. Kemarin saya melihat ada siswa yang diantar dan dijemput bapaknya dengan sepeda motor. Tapi bagian belakang motornya itu ada seperti gerobak kecil untuk jualan bakso buah. Saya terenyuh, tapi sekaligus bangga. Bangga pada si bapak yang sembari jualan bakso
masih meluangkan waktu untuk antar jemput anaknya. Dan bangga juga pada si anak ini yang tetap pede, biarpun dijemput pakai motor, diantar pakai motor dengan gerobak bakso. Semoga kelak anak ini menjadi orang hebat. Nah, Bapak Ibu, tirulah Bapak tukang bakso ini. Karena kesuksesan PTM ini tidak hanya tanggung jawab guru atau pihak sekolah saja, tapi juga tanggung jawab orang tua. Siswa SMA dan SMK yang biasanya naik kendaraan sendiri, itu yang diperingatkan agar langsung pulang, jangan main-main dulu. Salah-salah nanti kena COVID bukan di sekolah, tapi malah kenanya di tongkrongan. Sebagian orang tua saya tahu juga sudah menerapkan hal ini. Kemarin ketika saya berkunjung ke SD di Gunung Pati Semarang, SD berapa itu ya? Kalau nggak salah SD Sadeng 2. Ini kalau nggak salah loh ya. Ada anak bernama Wafa. Saya lupa nama lengkapnya. Saya sempat ngobrol dan bertanya soal prokes. Anak ini tahu dengan baik soal prokes dari siapa coba? Ibunya. Ibunya Wafa juga berpesan kalau di sekolah jangan sekali-kali menurunkan masker. Wah, saya seneng pol. Ibunya si Wafa ini paham betul bahwa godaan terbesar dalam kegiatan di luar rumah seperti PTM ini ya nurunin masker. Nah, yang terakhir soal seragam. Terus terang saya terima banyak sekali protes dari wali murid. Mereka keberatan karena diwajibkan membeli seragam sekolah yang harganya jutaan. Saya sudah langsung perintahkan agar kewajiban beli seragam itu dicabut. Bagi siswa yang orang tuanya kaya atau mampu ya tidak masalah, silakan saja. Tapi untuk keluarga yang tidak mampu, janganlah. Situasi lagi pandemi, lagi sulit mencari rezeki. Pihak sekolah harus memahami situasi sulit yang dihadapi para orang tua ini. Jadi kebijakannya tolong dilonggarkan. Tidak pakai seragam tidak masalah. Yang penting anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan aman dan nyaman. Itu ya. Selamat belajar anak-anakku. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga terus kewarasan kita.